Halo sahabat Repil dimanapun kalian berada, semoga sehat, bahagia selalu dan mendapat rezeki yang berlimpah. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Extraction. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini mengisahkan seorang tentara bayaran dalam misi penyelamatan seorang anak laki-laki yang dijadikan pion dalam persaingan antar bandar narkoboy terbesar di India. Oke lah, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film lainnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pelajar yang merupakan putra dari ketua gangster internasional yang hendak pulang sekolah bersama teman-temannya yang bernama Opi Mahajan. Ia pun tiba di rumah sedikit terlambat dikarenakan sempat mampir bersama teman-temannya di sebuah jalan membeli es doger. Terlihat salah satu pengawal sekaligus orang kepercayaan sang ayah menegurnya yang bernama Saju. Namun Opi pun merasa tidak nyaman dengan kehidupannya yang selalu dibuntuti oleh para pengawalnya di mana dan kemanapun ia pergi. Tanpa sepengetahuan para pengawalnya, ia menghadiri pesta bersama teman-temannya di sebuah klub malam. Saat ia sedang asik menikmati pesta tersebut, disinilah awal penculikan Opi dimulai. Kabar itu pun sampai di telinga ayahnya yang sedang mendekam di penjara yang bernama Mahajan. Ini dia orangnya yang sedang mendapat kunjungan dari Saju, pengawal pribadi sekaligus orang kepercayaannya. Di sini Saju mengatakan kepada Mahajan bahwa putranya telah diculik oleh gembong narkoboy sekaligus musuh bubuyutannya, yaitu Amir Asif. Dan si Amir pun meminta Mahajan untuk menyerahkan daerah atau lahan kekuasaannya sebagai tebusan. Mendengar hal itu, Mahajan pun begitu sangat marah dan merasa terhina. Lanjut cerita, di tempat lain diperlihatkan tiga pria yang tengah bersantai di tepian tebing yang curam. Salah satunya yang akan menjadi pahlawan di film ini. Inilah dia, seorang mantan pasukan khusus yang sedang minum air cuka, yaitu Tyler Rake. Tak lama kemudian Tyler pun tiba di rumahnya, namun terlihat ada perempuan cantik yang sudah menunggu kedatangannya. Inilah dia janda herang yang bernama Nikan. Tujuan Nick datang menemui Tyler untuk menyampaikan pesan dari Mahajan. Di sini Tyler diminta untuk menyelamatkan anaknya yang diculik oleh musuh terbesarnya di Dhaka, Bangladesh. Dengan imbalan $10 juta akan dia dapatkan jika berhasil membawa anaknya pulang ke India. Mendengar hal itu, ia pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Meski resiko yang akan dia hadapi sangatlah besar dan yang akan menjadi misi paling berbahaya sepanjang karirnya. Singkat cerita, Tyler bersama timnya tiba di Dhaka. Ia pun memantau situasi dan keadaan di sana sambil menunggu komplotan si penculik itu datang menjemputnya. Tyler pun dibawa ke sebuah tempat di mana Opi disekap. Di tempat ini Tyler pun diminta uang tebusan jika anak itu mau diserahkan kepada dirinya. Namun sebelum Tyler menyerahkan uang tebusan tersebut, ia pun ingin melihat anak itu dalam keadaan sehat walafiat. Yang ternyata itu hanya strategi dari Tyler dan timnya saja. Tak banyak negosiasi lagi, aksi pun dimulai. Salah satu rekan dari timnya pun melancarkan serangan pertamanya tepat di kepala salah satu komplotan si penculik itu. Baku tembak pun tak bisa dielakkan lagi. Tyler pun bergerak cepat, satu persatu komplotan si penculik itu pun dihabisinya dan segera membebaskan si Opi. Akhirnya ia pun berhasil membawa Opi dari tempat terlarang itu. Scene pun berlanjut. Opi yang berhasil dibawa pergi oleh Tyler membuat si Amir murka. Inilah orangnya yang bernama Amir Asif.
seorang ketua gangster berpengaruh di Bangladesh yang menjadi musuh bebuyutan sang ayah, tidak memiliki rasa iba serta rasa belas kasihan terhadap siapapun yang menjadi musuh-musuhnya. Tak tinggal diam, mendengar tawanannya lepas, ketua gangster itu pun memberi perintah untuk menutup kota tersebut. Tak hanya itu, Amir juga memerintahkan para aparat untuk melakukan penyisiran di setiap tempat demi menemukan Opi kembali baik hidup ataupun mati. Kabar mengenai Opi yang berhasil dibebaskan, Tyler dan Opi pun bersiap-siap pergi meninggalkan kota Bangladesh untuk membawa Opi kembali ke India. Mereka pun harus melewati leweng belegedegan untuk sampai di tepi sungai, tempat penjemputan rekan setimnya, melewati jalur laut menggunakan rakit. Namun tak disangka kedua rekannya yang sedang menunggu kedatangan Tyler dan Opi pun dibunuh oleh orang yang telah menyusup ke dalam perahunya. Keduanya pun tewas termasuk salah satu rekannya yang bernama Tiago. Dia pun tewas dihabisi oleh seorang yang berjubah hitam, yang ternyata orang tersebut suruhan dari Mahajan yang menjadi ayahnya si Opi untuk menyabotase penculikan dari tangan Tyler dan rekan setimnya. Hal ini pun sampai di telinga rekannya yaitu Nick Khan yang menjadi agen utamanya. Ia pun meminta Tyler untuk segera pergi menggunakan helikopter. Terlihat Tyler dan Opi mengetahui keberadaan orang yang telah menghabisi rekannya di dalam kapal itu, yaitu Saju. Lalu Saju pun mengejar Tyler. Ia berniat untuk menghabisinya dan merebut Opi dari tangan Tyler. Aksi tembak-menembak pun tidak dapat dihindari lagi. Mereka pun bergegas menuju ke mobil yang mereka tumpangi tadi. Tak mau tinggal diam, Saju pun mengejar mobil mereka. Aksi kejar-kejaran di antara Tyler, Saju, dan aparat kepolisian yang menjadi komplotan Amir Asif, si mafia Bangladesh itu. Tyler dan Opi pun terkepung oleh anak buah Amir Asif yang berada di mana-mana. Tyler dan Opi pun masuk ke dalam sebuah rumah susun yang sangat banyak penduduknya. Tak lama kemudian Saju pun menemukan Tyler, baku hantam, saling tonjok, saling hajar, saling tendang mereka lakukan sampai terjatuh dari lantai atas. Pertarungan yang cukup lama dan mengesankan ini, tiba-tiba Saju merebut Opi dari anak buah Amir Asif dan mau membawa Opi pergi. Namun ternyata Tyler menabrak Saju menggunakan sebuah truk bermuatan bawang bombay. Lagi dan lagi mereka pun berhasil melarikan diri dari Saju dan anak buah Amir Asif. Namun Tyler dan Opi pun menyiasatinya dengan cara meledakkan truk bawang tersebut agar musuh mengira mereka sudah tewas. Di sisi lain, ketika Amir Asif mendapat kabar ada ledakan sebuah mobil yang dikendalikan oleh buruannya, tidak percaya begitu saja. Dia pun ingin memastikan mayat mereka. Namun salah satu anak buahnya mengetahui bahwa mereka masih hidup. Kembali ke Tyler dan Opi, mereka pun bersembunyi dari kejaran anak buah Amir Asif. Di sini Nick menghubungi Tyler karena di sisi lain ayah Opi tidak dapat membayar Tyler dan timnya karena dana yang dimiliki telah dibekukan oleh pihak kepolisian India. Ia juga meminta meninggalkan Opi karena perjanjian telah dibatalkan. Sambil mengobati luka yang cukup serius yang dialami Tyler, misi penyelamatan menjadi begitu rumit dan terlihat tidak mungkin untuk bisa diselesaikan. Ditambah kepolisian dan seluruh aparat negara Bangladesh ternyata tunduk di bawah kekuasaan Amir Asif. Tak lama kemudian mereka pun tidak bisa bersembunyi terus-menerus. Tyler pun melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Opi. Namun Tyler dan Opi dihadang oleh kelompok penjahat muda yang dipimpin oleh Farhad. Anak muda tersebut mencoba untuk menghabisi Tyler dan Opi demi mendapatkan perhatian dari si Amir. Tak banyak waktu, Tyler pun hanya menghadang aksi mereka saja. Di sisi lain, pihak kepolisian dan anak buah Amir yang lainnya terus mengejarnya. Terpaksa Tyler dan Opi pun masuk ke dalam gorong-gorong yang cukup bau hapek dan bau hangser.
Terlihat Tyler menghubungi salah satu temannya yang bernama Gaspar. Dia juga salah satu mantan pasukan khusus militer di Bojong Kenyot. Malam yang sangat melelahkan dan sangat meripuhkan ini akhirnya mereka bisa beristirahat di rumah si Gaspar. Ketika Tyler sedang obrol-obrol sama si Gaspar, berulang kali ia mendapat bujukan untuk meninggalkan Opi dan menyelamatkan diri. Mengingat situasi menjadi sangat mencekam dan di luar kendali, ditambah si Gaspar telah mengetahui Amir telah menyiapkan hadiah 10 juta US dollar untuk orang yang berhasil membawa anak itu hidup ataupun mati. Disinilah si Gaspar sangat tergiur dan membujuk si Tyler untuk bekerja sama. Gaspar yang terus memaksa dan Tyler yang tetap pada pendiriannya, akhirnya terjadi perkelahian antara mereka. Tanpa sadar, Opi yang bangun dari mimpinya itu karena mendengar perkelahian mereka melemparkan peluru ke babatok si Gaspar, membuat dia oleng dan maut seketika. Kebersamaan Tyler dan Opi selama melarikan diri untuk keluar dari kota Bangladesh yang mulanya demi memperoleh uang menjadi rasa peduli untuk menyelamatkan Opi. Di sini Tyler mencoba menghubungi Saju untuk bekerja sama menyelamatkan Opi dari Dhaka, Bangladesh. Saju pun menyetujuinya, yang ternyata keluarganya diancam oleh Mahajan jika tidak berhasil membawa Opi pulang. Terlihat Saju dan Opi pun tengah bersiap menuju jembatan yang menjadi perbatasan antara Bangladesh dan India. Di tempat lain, Tyler sedang membuat keonaran yang bermaksud mengalihkan perhatian dari komplotan Amir Asif. Saat Saju dan Opi tidak bisa menggunakan mobilnya lagi dikarenakan yang penuh sesak dengan orang-orang, ditambah blokade dan pemeriksaan tentara di bawah perintah Amir Asif. Tiba-tiba salah satu aparat yang berseragam burik itu mencurigai mereka dan meminta Opi untuk membuka topi yang dikenakannya. Namun benar saja, Opi adalah orang yang sedang mereka cari. Tak banyak waktu lagi, Saju pun langsung satset. Baku tembak pun tidak bisa dihindari lagi antara Saju dan anak buah Amir Asif. Serangan demi serangan diperagakan oleh Saju. Tanpa lelah, Saju pun tetap bertahan dan menyerang. Melihat perjuangan Saju yang sangat gigih dan terlatih itu, satu persatu anak buah Amir dihabisi. Namun tiba-tiba Saju tertembak tepat di kepalanya dari jarak jauh oleh sniper yang bernama Rashid, tangan kanan dari Amir Asif. Tambah Nick dan anak buahnya datang membantu untuk menambah kekuatan mereka. Kembali ke Tyler yang masih berusaha menghadang musuh-musuhnya di tempat lain untuk menuju ke jembatan menyusul Opi sambil terus menembaki musuh-musuhnya. Namun tanpa dia sadari, Rashid sedang mengintai dengan bedil andalannya. Di mana Tyler yang sedang asik berperang, tiba-tiba sebatang peluru melesat ke arahnya dan ia pun terjungkil ditembak oleh Rashid. Lagi dan lagi si Rashid yang dulunya jadi sopir angkot beralih menjadi penembak jitu. Melihat Tyler yang sudah ngusruk karena tertembak itu dan tentara bayaran yang lainnya tumbang satu persatu, Nick pun mencari si penembak jitu itu. Dari barat ke timur ia cari sosok Rashid, walhasil ia pun menemukannya. Tak pikir panjang lagi, Nick juga langsung menghabisi dengan senapan kokang tepat di kepalanya. Tyler yang sudah terluka parah itu meminta Opi untuk pergi menyusul Nick dan rekan-rekan yang lainnya. Sedangkan ia berusaha mencoba menahan serangan demi serangan dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada dalam dirinya. Namun ternyata Farhat menembak Tyler dari arah belakang tepat di lehernya. Melihat kejadian itu, Opi pun sangat sedih dan ingin menghampiri Tyler. Namun dihalangi oleh Nick karena sangat berbahaya bagi nyawa si Opi.
Nick dan yang lainnya pun bergegas pergi ke helikopter dan mereka pun pergi meninggalkan Tyler dan Dhaka, Bangladesh. Dan di tempat lain Amir Asif memantau dengan teropong ajaibnya dengan rasa kekesalan dan kekecewaan yang dapat ia peroleh. Sedangkan Tyler terjatuh ke dalam sungai karena sudah tidak ada daya dan upaya lagi untuk bertahan hidup. 8 bulan kemudian, Opi pun sudah melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun tidak terlihat begitu bergairah karena teringat orang-orang yang berjasa dalam misi penyelamatannya. Dan diperlihatkan lagi sosok Amir yang sedang berada di sebuah pesta bersama anak buahnya. Secara tidak sengaja Amir pun bertemu Nikan di sebuah toilet. Dendam di antara keduanya belum usai sampai akhirnya Nick menghabisi Amir Asif tepat di kepalanya. Amir pun tersungkur dan terkulai mati. Film pun berakhir. Oke, itu saja alur cerita dari saya. Semoga terhibur dan sampai bertemu di alur cerita film selanjutnya.